Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang populer di kalangan kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bergegaslah kalian menuju zikir, yaitu menyimak khutbah dan menunaikan salat Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, ketika ada panggilan untuk menunaikan ibadah seperti salat Jumat yang ditandai dengan azan, maka hendaklah setiap muslim bergegas untuk memenuhi panggilan tersebut dan meninggalkan kegiatan duniawinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebab yang demikian itu, yaitu menghadiri ibadah dan meninggalkan kegiatan duniawi, itu lebih baik bagi kalian akibatnya di dunia dan di akhirat jika kalian benar-benar mengetahuinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan jika sudah selesai kalian menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, dunia yang kalian cari itu ada waktunya, dan ibadah yang kalian diwajibkan itu juga ada waktunya. Maka hendaklah kalian tunaikan ibadah tersebut pada waktunya. Setelah itu kalian bisa melanjutkan kesibukan dunia kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan jangan lupa ketika kalian bekerja tetap berzikir, mengingat Allah, apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, agar kalian beruntung. Ayuhal mu'minun, sekali lagi ayat ini memberikan kita sebuah konsep hidup bahwasanya waktu ibadah ada waktunya, dan waktu bekerja untuk dunia juga ada waktunya. Dan konsep ini dipahami dengan luar biasa oleh salaf kita, sebagaimana dikisahkan tentang para sahabat oleh Sa'id bin Iyas al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kanu yaj'aluna awwala naharihim liqada'i hawaijihim wa islahi ma'ayishihim. Dahulu para sahabat dan para salaf, mereka menjadikan awal hari mereka untuk bekerja menunaikan kebutuhan mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Wa akhiran nahar liibadati rabbihim wa salatihim, dan di penghujung hari mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah dan salat. Dan mereka ketika melakukan apa yang menjadi kewajiban dan kebutuhan mereka, mereka menjadikan sabda Nabi SAW berikut ini sebagai prinsip, sehingga mereka menjadi generasi yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta, suka
Jika salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaannya dengan profesional, dengan tekun, dia berusaha sempurnakan. Kita ambil sebuah contoh tentang salah seorang sahabat yang begitu paham tentang konsep ini, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in, Umar bin Qais rahimahullah. Dia berkata tentang Abdullah bin Zubair, kuntu idza nazartu ila Abdullah bin Zubair fi amri dunyahu qultu hadza rajulun lam yuridillah tarfat ain. Umar bin Qais mengatakan, jika saya sedang melihat atau menyaksikan Abdullah bin Zubair mengerjakan urusan dunianya, saking tekunnya saya menyimpulkan orang ini tidak pernah menginginkan Allah sedikit pun. Saking tekunnya. Wa idza ra'aituhu fi amri akhiratihi qultu hadza rajulun lam yuridid dunya tarfata ain. Tapi ketika dia sedang mengurus urusan akhiratnya, ketika dia sedang beribadah, saking tekunnya saya menyimpulkan ini orang tidak pernah menginginkan dunia sedikit pun. Ayuhal mu'minun, orang yang paling berbahagia menerapkan konsep yang dicontohkan oleh salaf ini adalah orang yang bisa menjadikan pekerjaan duniawinya sebagai jembatan dan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhiratnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW ketika, atau seperti diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kami sedang berduduk, kami sedang berkumpul, lalu ada seorang pemuda belia, gagah, kuat melewati kami. Lalu kami mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya lelaki ini, pemuda yang sedang kuat, semangat ini berjihad di jalan Allah, maka Nabi SAW bersabda, in kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau pemuda ini keluar rumah dalam rangka bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika pemuda ini keluar bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah renta, maka sesungguhnya dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, dia ingin menikah atau tidak ingin meminta-minta, akhirnya dia bekerja, sesungguhnya dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Namun ingat, selain kita membutuhkan untuk memperbaiki niat kita ketika bekerja untuk dunia kita, kita juga diharuskan untuk bekerja sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian berlebihan dalam bekerja, memaksa dirinya seperti keledai, bekerja sampai dirinya tidak kuat lagi sehingga tidak ada kekuatan untuk beribadah. Habis semua waktunya untuk bekerja. Sederhanalah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezeki yang Allah takdirkan baginya, meskipun rezekinya terlambat. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan paksa diri kalian bekerja. Sederhanalah dalam bekerja. Khudhu ma halla wada'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kemudian beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata kepada Amr bin As, "Ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayuqdimaka Allah wa arghabu laka raghbatan fil mali salihah." Wahai Amr, saya ingin mengutusmu untuk memimpin sebuah pasukan. Semoga Allah memberikanmu kemenangan sehingga mengaruniakan kepada engkau harta rampasan perang, dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang halal dan baik. Amr menjawab, "Inni lam uslim raghbatan fil mal." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah. Sungguhnya aku masuk Islam karena aku memang menginginkan Islam agar aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr, "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Wahai Amr, perlu engkau ketahui, sebaik-baik harta yang halal itu ketika berada di tangan orang yang tepat, yaitu lelaki yang saleh. Sebagian orang terkadang dia memiliki prinsip, saya tidak menginginkan dunia, saya tidak menginginkan uang. Padahal Allah ciptakan dunia itu untuknya, agar bisa menjadi bekalnya untuk bisa mengejar kebahagiaan di akhirat. Sungguhnya orang saleh, ketika harta yang halal berada di tangannya, maka dia bisa mengetahui dengan benar untuk apa harta itu dia gunakan, di mana dia letakkan. Bukankah di dalam syariat kita banyak syariat yang membutuhkan harta? Zakat, haji, umrah. Kemudian bukankah Nabi SAW memotivasi kita bahwasanya sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita itu adalah sedekah? Kita diperintahkan untuk memberikan mereka, yaitu istri kita, pakaian, tempat tinggal. Maka seseorang perlu meletakkan harta itu pada tempatnya, yaitu di tangannya, bukan di hatinya. Sungguhnya agama kita tidak memerintahkan kita untuk mencintai dunia 100%, tidak juga meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, salah seorang tabi'in, Iraq ibn Malik rahimahullahu ta'ala, setiap kali beliau menyelesaikan salat Jumat, beliau berdiri di pintu masjid, kemudian beliau berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma inni qad ajabtu da'wataka. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu. Wa sallaitu fariidataka. Sungguhnya aku juga telah menunaikan salat yang kau wajibkan, itu salat Jumat. Wa antashartu kama amartani. Dan aku akan bertebaran di muka bumi sebagaimana engkau perintahkan. Farzuqni min fadlika fa innaka khairur raziqin. Maka berikanlah aku rezeki dari karuniamu ya Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أحوال بلادنا وأحوال بلاد المسلمين يا رب العالمين يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تقودهم إلى الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقهم بطانة السوء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.